selamat malam pemirsa Nusantara TV. Apa kabar? Jangan lupa jaga kesehatan ya. Sekarang lagi musimnya batuk sama panas dingin. Oke, jadi baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle untuk Kabinet Merah Putih dan ini visualnya. Pemirsa, reshuffle Kabinet Presiden Prabowo Subianto dilakukan dan menjadi bagian dari penyesuaian politik. Namun, reshuffle bukan kali pertama dilakukan hingga kini di awal pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto sudah melakukan perombakan Kabinet Merah Putih sebanyak 3 kali. Dan ini dilakukan sejak menjabat sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Nah, belum genap 1 tahun Presiden Prabowo secara berturut-turut melakukan perombakan. Nah, kapan saja kayak itu? Kita buka data ya. Ini dia data yang pertama pemirsa. Jadi mulai dari tanggal 19 Februari 2025 sebagai perombakan pertama, Prabowo mengganti posisi Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dari Satrio Sumantri menjadi Brian Yuliarto dan ini gambarnya. Jadi awalnya menteri yang sebelumnya, wah kekecilan ya pemirsa, sebentar ya. Oke. Nah, jadi awalnya ini menteri yang pertama, kemudian diganti dalam reshuffle Kabinet Merah Putih yang pertama di tanggal 19 Februari 2025. Lalu setelah ini tanggal berapa Jeng Ayu? Kita buka lagi. Ini dia pemirsa. Nah, jadi kemudian di perombakan kedua, Presiden Prabowo mengganti 5 menteri sekaligus melantik 4 menteri dan wakil menteri. Menteri Keuangan Sri Mulyani dicopot dan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. Kemudian Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi dicopot dan digantikan oleh Ferry Juliantono. Hanya itu, ada juga Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia, yaitu Abdul Qadir dicopot dan diganti oleh Muhtarudin. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo juga ikutan diganti. Dan ini yang paling menarik, nanti kita akan bahas ini. Kemudian Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan diganti juga. Kemudian Presiden Prabowo Subianto juga membentuk kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan juga Umroh yang dipimpin oleh Muhammad Irfan Yusuf dengan wakil Dhanil Anzar. Ini dia fotonya. Ini pemirsa, jadi perombakan Kabinet Merah Putih yang kedua terjadi di 8 September 2025. Tentu ini jedanya nggak jauh ya dari yang pertama. Dan ini adalah menteri-menteri yang digantinya. Ini lumayan nih pemirsa, bisa dilihat. Karena belum dicetak di buku RPUL. Belum ada nih.
Jadi pemirsa bisa lihat Nusantara TV aja nih. Ini adalah menteri-menteri kita yang baru setelah adanya perombakan. Nah, gimana dari Sri Mulyani, kemudian menjadi Purbaya Yudi, Budi Aris Setiadi menjadi Ferry Juliantono, Abdul Qadir menjadi Muhtarudin, Dito Aryo Tejo menjadi Erick Thohir, Muhammad Irfan menjadi Daniel Anzar. Nah, terus Jeng Ayu masih ada lagi? Masih satu lagi. Ini dia. Ini adalah reshuffle ketiga pemirsa. Jika kita melihat dari tanggalnya, masih di bulan September ya. Yang ini ada di tanggal 17 September 2025. Dan jika dibandingkan dengan yang tadi, tentu cuma menghitung hari, Presiden Prabowo langsung mengganti lagi Kabinet Merah Putih. Wow. Dan dalam pergantian reshuffle ketiga ini, Presiden Prabowo mengganti 1 menteri, 2 wakil menteri, 2 kepala badan, dan langsung melantiknya. Siapa saja? Yaitu ada Letjen Purnawirawan TNI Zamari Syariago dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Kemudian Erick Thohir dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Afrian Syah Nur dilantik sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Farida Faryah dilantik sebagai Wakil Menteri Koperasi. Rohmat Marzuki dilantik sebagai Wakil Menteri Kehutanan. Anggara K. Prabowo dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Kemudian Nanik S. Daya dilantik sebagai Wakil Kepala BGN. Sony Sanjaya dilantik sebagai Wakil Kepala BGN. Muhammad Kodari dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Dan Sarah Sadika dilantik sebagai Kepala LKPP. Tak hanya itu, yang terakhir Ahmad Doviri dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kamtibnas. Nah, ini gambar-gambarnya cantik-cantik, ganteng-ganteng kan pemirsa, gagah-gagah ya. Besar harapan kita untuk para menteri-menteri dan wakil menteri yang baru ini, yang baru saja dilantik di tanggal 17 September ini, semoga bisa amanah ya. Jangan kayak yang ono, yang kemarin, yang rame tuh, yang korupsi, pulus-pulus, itu kan membuat kita kecewa dan sakit hati ya pemirsa, iya kan? Nah, yang menariknya, pasti ada yang menarik. Dari ketiga kali reshuffle Kabinet Merah Putih, ini di pelantikan 17 September 2025, netizen ramai-ramai membicarakan beberapa tokoh. Siapakah itu? Kita buka datanya. Ini dia. Nah, pemirsa kalau udah lihat fotonya, pasti tidak asing. Pasti sudah tahu yang Jeng Ayu maksud siapa dan apa. Jadi dari nama-nama tadi, ada beberapa nama nih yang menjadi perbincangan netizen. Di antaranya Purbaya Yudi Sadewa, yaitu Menteri Keuangan kita yang baru. Nah, beliau ini ya pemirsa sempat disepelekan. Karena setelah pergantian dengan Sri Mulyani, tiba-tiba indeks harga saham gabungan atau IHSG turun drastis dan berwarna merah. Ini buat pemirsa yang biasa main saham pasti ngerti nih, antara merah dan hijau tuh gimana. Kalau Jeng Ayu baru-baru ini sih gara-gara kemarin rame-rame aja, rame-rame di TikTok, di X, di Instagram bahas-bahas katanya sahamnya jadi turun gara-gara Menteri Keuangannya ganti, kan jadi kepo ya. Ternyata benar tuh. Tapi ini yang menarik pemirsa. Walaupun sempat turun nyampe merah, dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu lah ya, Menteri Keuangan kita yang baru ini bisa membuat IHSG atau indeks saham gabungan kembali meroket dan warnanya hijau. Tentu mungkin ini angin segar nih untuk Indonesia, dan tanya itu cara beliau bicara si pemirsa ini yang pasti pemirsa nggak asing. Dibuka deh di TikTok dan lain-lain. Ramai banget pada ngomongin beliau ini, katanya tuh cara bicaranya tuh dianggap selengean. Terus banyak banget netizen yang ngebanding-bandingin antara beliau dengan menteri sebelumnya yaitu Sri Mulyani. Karena beliau ini dianggap selengean, sementara untuk Sri Mulyani, Menteri Keuangan sebelumnya, dianggap sangat tegas dan juga tenang nih pemirsa. Ya itu balik lagi kan ya, maksudnya tiap orang pasti punya cara penyampaian, cara komunikasi yang unik kan. Karena tiap individu kita harus tahu, tiap individu, tiap manusia itu adalah makhluk yang unik dan juga utuh. Jadi kita tidak akan pernah menemukan satu orang yang sama, bahkan pada orang tersebut asik.
buat ini, buat quotes nanti ya di status pemirsa, boleh tuh ditulis sih, asik. Nah, meski begitu ya pemirsa, kini Menteri Keuangan ini sedang menyoroti harga cukai rokok yang dianggap terlalu tinggi. Wah, apakah ini akan menjadi awal yang baik untuk perekonomian para buruh rokok? Tentu aja kita tunggu. Tapi ya kalau rokok cukainya turun, nanti makin gampang beli rokok. Gimana ya? Udahlah, itu balik lagi ke pemirsa. Win-win solutionnya kayak gimana, tapi kita berharap dengan adanya Menteri Keuangan yang baru, tentu ada kesejahteraan ekonomi untuk warga Indonesia. Oke, tapi ya pemirsa, yang banyak orang nggak tahu adalah beliau ini, Purbaya ini, dia merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Pinjam Simpan. Kemudian dia juga ekonom senior, pernah menjabat Deputi Menko Perekonomian. Kemudian Purbaya Yudisadewa ini saat ini menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Nah, kita geser yang kedua, ada Erick Thohir. Nih, Jeng Ayu nggak berani coret-coret lagi nih pemirsa, takut salah. Oke, nah siapa sih yang nggak kenal sama Erick Thohir? Ya pasti semua orang kenal beliau lah, apalagi para penyuka bola dan juga penggemar timnas Indonesia. Pasti hafal banget nih dengan beliau. Ya, kini beliau telah dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Aryo Tejo. Nah, sebelumnya Erick Thohir ini menjabat sebagai Menteri BUMN nih pemirsa. Kemudian dia juga menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia dan Ketua Umum PSSI hingga saat ini. Karena itulah banyak banget netizen yang berharap besar pada Erick Thohir sebagai Menpora karena dianggap bahwa Erick Thohir ini layak dan memiliki pengalaman yang cukup untuk membuat olahraga Indonesia berkembang semakin pesat. Ya, mari kita sama-sama mendukung keputusan pemerintah dan tentunya kita berharap semoga dengan adanya reshuffle ini para menteri yang baru bisa menyelesaikan seluruh PR yang ada demi kemajuan negara kita tercinta Indonesia. Tolong ya Bapak Ibu, kami pernah patah dan juga kecewa nih dengan kasus korupsi yang menyeret Wakil Menteri beberapa waktu yang lalu. Kembalikanlah kepercayaan kami. Dan sekian edisi Tanya Jeng Ayu malam ini. Tapi jangan kemana-mana, abis ini NTV Tonight masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dan tunggu hari Jumat lagi, nanti kita ketemu. Bye!